Akhirnya perempuan-perempuan ini jika harus head to head melawan warna yang tadi, pasti sebagian besar perempuan umumnya memilih untuk tidak. Iya. Ya, akhirnya kita harus fight. Betul. Bagaimana caranya meraih pemenangan dengan cara yang cerdas, ya. Dan insya Allah gitu pasti akan ada waktunya untuk perempuan-perempuan superwoman untuk bisa fight di dapil dengan warna yang tetap mewakili perempuan, dengan warna yang mewakili ibu dan anak gitu di rumah gitu. Tapi kursi 30%-nya menang semua gitu. Hai guys, balik lagi bareng aku Jessica di Ngobat Ngobrol bareng tokoh. Nah, hari ini tuh aku seneng banget karena kedatangan tamu yang oke banget nih, yang dari dulu aku suka banget, Kak Virnie Ismail. Yeay. Selamat datang Kak Virnie. Selamat datang, aduh senangnya dipanggil kakak. Boleh kenalkan diri dulu kakak? Iya, hai, saya Virnie Ismail. Umur saya 17 tahun. Tinggi badan saya. Iya, itu zaman dulu ya. Saya sekarang lagi sibuk apa? Yang pasti lagi persiapan buka praktek konseling, lebih ke coaching di rumah. Kedua, saya lagi sibuk kuliah lagi, ambil S2 Komunikasi Ilmu Politik, dan setelah itu mau lanjut lagi S3 karena cita-cita saya dokter, jadi sekarang harus jadi dokter. Kalau kita tuh ngelihat Kak Virnie tuh kayak girl power banget loh Kak. Kayak Amin. bener-bener girl crush, Aduh. woman crush gitu. Kakak tuh bener-bener mewakili perempuan-perempuan kuat gitu. Kayak Harus. cewek-cewek cantik kuat. Ya, gitu. iya, harus jadi perempuan itu menurut saya bukan cuman hanya bisa tadi enak dilihat, orang bilang cantik itu bonus ya. Tapi kita inner beauty-nya harus smart, cerdas, dan harus independent woman, mandiri. Jadi saya agak nggak cocok sama perempuan menye-menye yang serba aduh nggak bisa ini kayaknya Belum dilakuin udah nggak bisa. betul, kayaknya end of everything buat saya. Dari mulai bersepeda, cuci sepeda, dari mulai pakai sampai bersihinnya itu harus bisa gitu. Terus ngurus anak, sekolah, ibadah anak, makanan anak harus bisa juga. Jadi semuanya harus bisa. Nah, oke, ini kita serempet-serempetin dikit nih tentang perempuan, dan kakaknya kan lagi di dapil. Ya, Dapil berapa? Banten 3, Banten 3. Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Nah, nih kalau Kak Virnie lihat gimana sih peran keterwakilan perempuan saat ini dalam politik? Yang pasti kalau perempuan dalam politik sekarang sudah sebenarnya sudah terwakilkan. Kita bisa lihat ada Ibu Retno Marsudi, kita udah bisa lihat juga ada Ibu Sri Mulyani. Buat saya banyak juga itu perempuan-perempuan tangguh ya, wanita-wanita cerdas gitu ya, yang mereka bisa menjadi leader, pemimpin, tapi begitu sampai di rumah tetap melaksanakan kodratnya pastinya sebagai ibu gitu. Jadi sebenarnya sudah terwakilkan. Alhamdulillah sudah mulai diakui keberadaannya, apalagi dengan 30% kuota perempuan gitu. Baik. Nah, menurut Kak Virnie, sorry. Grogi saya. Nah, menurut Kak Virnie nih, apa sih urgensi yang mengharuskan perempuan itu harus mempunyai perwakilan di parlemen? Harus, urgensinya apa? Karena untuk membuat suatu undang-undang, apalagi mewakili suara perempuan, harus ada keterlibatan sosok perempuan yang memang duduk di legislatif gitu. Jadi keputusan atau undang-undang yang dibuat itu bukan berdasar sudut pandang bapak-bapak gitu atau laki-laki gitu, apalagi berkaitan dengan perempuan. Minimal di situ ada sosok-sosok perempuan yang mewakili suara perempuan, aspirasi perempuan untuk proses pembuatan aturan atau undang-undang tersebut. Baik Kak Virnie, berarti selama ini menurut Kak Virnie isu-isu soal perempuan sudah terakomodir nggak di kancah politik kita? Sebenarnya kalau isu-isu perempuan yang kok perbedaan gitu, genre laki-laki dan perempuan dibeda-bedakan, itu tidak ada. Sudah mulai terlihat disamaratakan, iya. Posisi kita juga sama, iya. Cuman mungkin pemenangannya, kursi yang bisa duduk di sana dari 500 lebih itu masih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki. Ya. Betul, berarti kan
kemarin kan juga sempat muncul isu soal peraturan PKPU ya Kak, Ya. mengenai pembulatan ke bawah. Lalu hal ini kemudian kan dapat gugatan nih Kak dari MA dan diputuskan bahwa pembulatan tersebut harusnya ke atas. Ya. Nah, bagaimana Kakak ngelihat ini? Kalau mengenai masalah pembulatan ke bawah atau ke atas itu kan lebih ke kuota 30% perempuan di dapilnya. Betul. Sebenarnya yang lebih concern buat saya adalah bagaimana perempuan bisa lebih banyak menduduki kursi di parlemen sana gitu intinya. Jadi kalau sampai masih tahap dapil 30% perempuan misalnya dari 7 2, dari 10 3 perempuan atau 4 gitu ya. Tapi yang menang mayoritas tetap bapak-bapak gitu kan, tetap aja ya Iya. yang di sana yang menyuarakan suaranya terwakili adalah suara laki-laki gitu. Betul. Bukan berarti membeda-bedakan, sekali lagi tidak. Hanya kalau perempuan itu kan lebih didominasi oleh ada perasaan ya. Kalau laki-laki kan logika. Secara psikolog ya, karena saya sarjana psikolog. Kedua, perempuan itu punya faktor X lain yaitu anak di rumah. Jadi dalam pengambilan keputusan atau apapun biasanya seringkali lebih bijak gitu ya. Nah, untuk menyeimbangi laki-laki yang lebih dominan logika gitu yang diutamakan adalah suara-suara perempuan yang bisa membawa aspirasi ini, minimal begitu keputusan itu berkaitan dengan perempuan bisa balance gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau keputusan tadi Mahkamah Konstitusi dan lain-lain itu lebih ke before-nya ya, 30% di dapilnya. Sebenarnya yang lebih jelas konkret nyatanya adalah pemenangan di kursinya. Jadi Betul. buat saya semangat terus perempuan, 30% sudah, tapi menangnya juga harus 30% juga. Itu Kak, makanya kan kita nih udah dikasih 30% nih. Iya. Tapi pada kenyataannya kan di pemilu tuh seringkali kita tuh nggak memenuhi kuota. Betul. Nah, apa sih Kak sebenarnya hambatan perempuan untuk ikut terjun di dalam politik? Sebenarnya hambatannya yang pasti tadi bisa jadi itu kelebihan ataupun hambatan. Perempuan itu didominasi perasaan juga. Betul. Akhirnya dalam pengambilan keputusan langkah sikap di dapil misalnya dalam kampanye, proses kampanye, perempuan itu lebih seringkali menggunakan naluri, akal sehat, pertimbangan mendalam, tanda kutip takut buat neko-neko, ya kan? Nah, sekarang mau tidak mau kita tahu 70% mungkin didominasi oleh tanda kutip atau neko-neko. Ya, di dapil itu gitu. Akhirnya perempuan-perempuan ini jika harus head to head melawan warna yang tadi, pasti sebagian besar perempuan umumnya memilih untuk tidak. Iya. Ya, akhirnya kita harus fight. Bagaimana caranya meraih pemenangan dengan cara yang cerdas, ya. Dan insya Allah gitu pasti akan ada waktunya untuk perempuan-perempuan superwoman untuk bisa fight di dapil dengan warna yang tetap mewakili perempuan, dengan warna yang mewakili ibu dan anak gitu di rumah gitu. Tapi kursi 30%-nya menang semua gitu. Amin. Udah hanya 30% gitu. Harusnya dapat nih. Iya gitu. Nah kalau sekarang jujur Li, saya pun sama masih penuh kekhawatiran jika harus menyalahi aturan. Saya tidak mau mempergunakan jalan yang tidak benar gitu. Nah, itulah mungkin yang membuat wanita-wanita di luar sana masih takut untuk terjun ke politik karena dianggapnya selalu antara hitam dan abu. Gitu. Betul. Padahal bisa jadi ada putih, bisa jadi ada pink, bisa jadi Ada ungu, lilak. ada magenta. Betul, begitu. Bagaimana caranya kita membawa warna baru? Baik, berarti kalau menurut Kak Firni, gimana sih caranya meningkatkan partisipasi perempuan-perempuan nih Kak untuk bisa ikut dalam politik? Gitu. Ya, yang pasti menyuarakan ya. Seperti saya mungkin background saya entertain, jauh dari yang namanya politik. Dulu saya juga termasuk orang yang antipati karena saya mikir gitu-gitu aja, nggak jauh.
Apaan Udahlah, janji-janji. iya. Ah, Udahlah menang udah ambil iya gitu. gitu, udah gitu juga udah bye-bye gitu ya. Belum tentu nanti dapilnya balik lagi 5 tahun ada progres apa di dapilnya dengan terpilihnya sosok A, B, C gitu ya. Apakah mereka menyampaikan aspirasi rakyatnya, ataukah mereka jalan-jalan foto-foto liburan gitu kan. Jadi saya juga nggak tahu gitu kan. Nah, nah tapi akhirnya saya berpikir, kenapa tawaran ini terus menghampiri saya setiap periode ada dan ada lagi. Saya berupaya mengisi diri saya dengan peluru ilmu untuk bisa mewakili ke sana, masuk, benar-benar membawa warna baru, membawa perubahan, terutama di dapil saya aja dulu. Gitu loh. Betul. Insya Allah terpilih, amin gitu. Terus apa sih 5 tahun ke depan dengan adanya Teh Firni misalnya di dapil ini? Apa yang bisa Ada progres diberikan? apa? Betul. Dan itu continue. Akhirnya masyarakat merasakan kehadirannya bukan hanya pada saat mau pileg, tapi memang 5 tahun ke depan setelah itu pun hadir dan terlihat hasilnya signifikan gitu. Nah, untuk perempuan-perempuan itu menurut saya semangat bahwa ini bukan sesuatu yang negatif, kotor, atau selalu dipandang sebelah mata. Ini juga membawa perubahan buat anak-anak kita di depan. Gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau mau tunjuk-tunjukkan dan mau cuci tangan dan gak mau tahu, antipati, ya udah gini-gini aja terus gitu. Gak ada salahnya, alangkah bijaknya, yuk coba gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya 30% perempuan, dan saya lihat sekarang semakin banyak perempuan-perempuan yang hadir. Semoga bisa mewakili dengan warnanya masing-masing. Seperti saya memang fokus dengan perempuan dan anak, dengan pendidikan dan kesehatan. Mungkin nanti ada perempuan sosok lain yang lebih olahraga misalnya, atau dia memang bidangnya mau apapun gitu ya, mewakili perempuan-perempuan lainnya. Semoga di tahun-tahun 5 tahun ke depan terus semakin hadir sosok perempuan-perempuan baru. Hebat ya. seperti Kak Firni ya. Amin. Kak Firni kan juga termasuk aktivis perempuan ya Kak ya. Maksudnya sering banget menyuarakan perempuan itu harus bisa mandiri dan lain-lain gitu. Kakak punya kendala nggak saat memberikan pencerahan kepada publik khususnya perempuan gitu ya, untuk tentang pentingnya peran perempuan gitu dalam politik? Pernah nggak kesusahan gitu Kak? Sebenarnya pastinya pernah, apalagi begitu saya misalnya turun di dapil, orang melihat seringkali kasat mata dari luar, terlihat girly ya kan, dengan nail polish, rambut panjang, sangat gitu ya. cantik, berlenggang. Akhirnya mereka pikir, mungkin nggak kepikiran kalau saya itu bisa duduk gelar tikar, duduk bareng-bareng, mereka bisa curhat, gelendotan di bahu saya, ada yang sampai nangis segala macam gitu ya. Tapi buat saya itu semua proses yang harus dilalui. Gak bisa kita mendadak bawa branding bendera A, saya adalah B gitu, tanpa ada proses yang mereka bisa lihat gitu. Proses itu perlu perjuangan yang panjang. Mungkin dulu nonton program saya Extravaganza, tadi saya bilang itu adalah judul saya ke-200 mungkin ya. Tapi buat orang tahu nama Firni justru boomingnya di situ gitu ya. Perjalanan saya dari tahun 96 sampai berkarir di Extravaganza itu 2004 lumayan panjang. Tapi nobody knows, it's okay. Tapi secara mentally, secara pembekalan dalam hal acting, dalam hal attitude, di lapangan, di lokasi, Ketahanan kita. Betul, ketemu lawan main yang senior, bagaimana kita di calling jam 2 siang, take setengah 3 pagi gitu ya kan. Either di situ ada orang mau menjalani proses terus dan bagaimana fight. saat kita makan minta foto. Betul. Itu kesel nggak Kak? Kesel dikit. Boleh lah ya kan, kita manusia ya. Tapi sebenarnya bagaimana saat makan minta foto mending bagaimana saat makan nasinya keras gitu. Nasi kotak Nasi yang kotak warna yang boxnya putih kan. Iya, boxnya putih dan nasinya cenderung keras gitu ya. Itu proses semua yang kita lalui dan akhirnya waktu yang akan membuktikan gitu. Saya percaya banget dengan hal
ada easy come, easy go, easy get, easy lose semua gitu ya. Iya. Proses berbanding lurus dengan hasil apapun bidangnya, mau itu entertain, mau itu politik, apapun. Gitu, nggak ada semua yang serta merta gitu ya. Langsung gitu. Iya, gitu kan. Tapi dengan proses itu mematangkan, jadi menghadapi tadi betul di lapangan ada yang memandang sebelah mata, ada yang dipikirnya artis bisa apa gitu. Perempuan ngerti apa gitu ya. Kita nggak perlu explain, kita nggak perlu menjelaskan, tunjukkan dedikasi kita, integritas kita, itikat baik kita, akhirnya mereka akan menilai. Gitu. Jadi buat semua siapapun di luar sana gitu, kalau mendengar sesuatu kayak udah langsung cut gitu, udah langsung drop gitu, buat saya itu justru adalah semangat ya, acuan untuk bisa melaluinya dengan lebih baik. Gitu. Ini saya mau tanya tapi agak keras dikit. Ya. Menurut Kak Firni, apakah diskriminasi terhadap perempuan di dalam dunia politik itu terjadi hari ini? Tadi saya sampaikan sebenarnya sudah disamaratakan. Kita bisa lihat presiden saja sudah pernah ada Ibu Megawati perempuan gitu ya. Tapi bagaimana perempuan itu ingin ditempatkan atau dibilang diskriminasi, menurut saya dimanapun, di profesi apapun, semua itu tergantung individunya. Betul. Jadi bagaimana, seperti kalau kamu ingin dihargai, kamu harus bisa menghargai orang, ya. Bagaimana kita bertutur sapa, itu pun akhirnya yang akan diperlakukan oleh orang, tutur sapanya. Kalau orang itu sopan, pasti dia orang feedbacknya juga sopan, ya kan? Jadi kalau kita berpikir diskriminasinya apa, negatif positif, misalnya tanda kutip negatif, perempuan merasa dipandang sebelah mata atau hanya sebagai pemanis atau sebagai apapun, tunjukkan value yang kamu miliki, nilai yang kamu punya. Akhirnya kamu pun akan ditempatkan di tempat yang semestinya. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya, dan peluang itu akan menjadi tidak ada kalau tadi sudah menunjukkan nilai yang ada isinya, ada value-nya kan. Jadi akhirnya orang juga udah ada sungkan, ya kan, ada perasaan tanda kutip bukan hanya sebagai pemanis gitu kan. Dia juga cukup diperhitungkan. Betul gitu. Dianggap, kalau dibilang diskriminasi, saya merasakan tidak, karena menurut saya tadi banyak posisi-posisi perempuan, posisi yang penting sudah diisi oleh perempuan. Baik, gitu. Terakhir, saran Kak Firni nih untuk perempuan-perempuan di luar sana untuk meningkatkan partisipasi keterwakilan perempuan di pemilu. Apa sarannya Kak? Biar pada ikut nih, nggak akan ada Kak Firni lain mungkin gitu. Semangat terus perempuan, yang pasti isilah hari-harimu dengan nilai yang bermanfaat. Perbaiki 4 jari itu nunjuk ke dalam diri. Kalau saya punya quotes itu adalah, kalau kita pengen cantik, kita suka perawatan, treatment ya perempuan. Kalau kita pengen langsing, kita diet, olahraga. Pengen sehat, olahraga. Kalau kita pengen cerdas, kita sekolah, isi ilmu kita gitu kan. Jadi dengan sibuk 4 jari ke diri kita, gak ada waktu buat ngomongin yang gak penting, buat gibah, ngegosip, kongko-kongko, hahaha yang gak ada nilai manfaatnya. Tapi gali terus potensi yang ada dalam diri kamu. Tunjukkanlah kamu adalah wanita yang cerdas, yang patut diperhitungkan dan punya nilai. Dari situlah pasti akan muncul pintu-pintu dan jendela-jendela wawasan baru yang akhirnya membuka terus, kita ingin menggali potensi lagi lebih baik, ingin lagi dan ingin lagi. Disitulah akhirnya akan terlihat nilai kita. Jadi kalau memang kita masih cuman antipati dan diam, karena kita menutup pintu itu semua dengan hal-hal yang kita anggap cukup, padahal itu salah. Hal-hal yang kita anggap benar. Iya, padahal belum tentu kebenarannya gitu. Tapi dengan menggali potensi, nanti justru bakal terbuka lagi banyak, entah itu di politik, entah itu di dunia pendidikan, entah itu di dunia olahraga ataupun apapun ya. Tapi yang lebih bright gitu, yang lebih bersinar gitu. Nah, buat saya, jangan buang waktu kalian, walaupun kalian perempuan,
sekarang tuh udah nggak ada istilah perempuan tuh hanya di dapur, udah nggak ada itu ya. Udah nggak pakai. Udah Kartininya sudah Tampak. bersinar ya gitu. Jadi semangat terus gali potensi, karena akan terlihatlah nilai-nilai yang ada di dalam diri kamu yang selama ini mungkin kamu juga nggak sadar. Nanti setelah kamu gali baru deh celing gitu, dan itu akan membuka insight yang luar biasa. Dan saya merasakan itu sekarang, karena buat saya sekarang akhirnya saya nggak ada waktu gitu ya untuk mencari kekurangan orang, mencari negatif sisi orang, atau untuk membahas hal-hal yang gak ada manfaatnya. Tapi bagaimana anak saya ingin cerdas, bagaimana anak-anak saya ditinggalkan nanti menjadi anak-anak yang soleh, apa yang harus dibekali, bukan hanya sekolah pendidikan yang mahal, tapi kita sebagai orang tua apa peran sertanya. Banyak hal akhirnya saya pikirin yang dulu mungkin gak kepikirkan. Betul. Karena hanya membahas itu melulu gitu. Tapi kalau sekarang waktu tuh gak lama, dan ini isi dengan yang bermanfaat gitu. Semangat Baik. Ini nih aku harus tutup dulu Kak Firni, tapi aku bakal ngobrol lagi sama Kakak. Nih ya Sobat Ngobat, kita udah selesai nih sama Kak Firni Ismail. Kita bakal kembali lagi dengan narasumber yang oke tentunya. See ya. Bye.